hanya ada di Green Pramuka City. Halo Sobat GPC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Masih dalam suasana memperingati HUT Kemerdekaan RI yang kemarin juga kita sudah melalui beberapa episode dengan bintang tamu para pemenang GPC Got Talent. Saat ini di studio kita masih ada satu lagi nih pemenang Green Pramuka City Got Talent. Ada Kak Jasmine yang sudah hadir di studio kita untuk ngobrol-ngobrol menemani kita sore ini. Halo Kak Jasmine. Halo Kak. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, puji Tuhan. Kakak baik? Baik dong, cantik banget sih, seger banget ya. Kayaknya teman-teman GPC bakal seneng nih datang kamu di sini karena kan memberi warna baru lah ya. Ini kayaknya kamu kayaknya remaja pertama yang datang ke sini. Oh iya. Iya. Sebelumnya ada anak-anak sih. Aku sempet lihat tuh kayak di YouTube. Iya. Jadi ini edisi spesial, edisi yang muda-muda, ya kan? Gen Z. Betul. Gen Z. Oke Kak, kita langsung aja nih ya. Kira-kira Kakak sekarang sibuknya lagi ngapain nih Kak? Aku sekarang baru masuk kuliah sih Kak. Kebetulan baru minggu pertama. Jadi paling kesibukannya lagi kuliah sekarang. Oke, kuliahnya di mana Kak? Aku kuliahnya di Universitas Negeri Jakarta Kak. Tadi sempat bilang mengambil psikologi ya Kak ya. Apa yang nih kira-kira dalam bayangan Kak Jasmine kenapa pilih psikologi nih? Sebenarnya sih karena aku orangnya tipe yang suka nebak-nebak soal kepribadian orang Kak. Sementara itu kan ranah dari psikologi ya. Jadi itu sih yang bikin aku memutuskan untuk akhirnya kayaknya ngambil jurusan kuliahnya psikologi aja deh. Oke. Sejauh ini, sepanjang ini, siapa pribadi yang sudah kamu tebak? Ini pertanyaan. Cuman paling kayak kalau ngeliat orang, oh ini dia kayaknya MBTI-nya F, feeling gitu, atau nggak Pacific. Ngelihat dari cara dia ngobrol atau interaksi gitu-gitu sih Kak, iseng-iseng aja sih sebenarnya. Kita tanya, kita tes, kira-kira kamu udah nebak aku belum nih? Nggak bisa, tapi kakaknya ekstrovert kan? Itu kayaknya itu benar saudara-saudara, benar loh Sobat GBC, kalau aku tuh ekstrovert, bahkan sangat ekstrovert. Kelihatan loh sih Kak, cara. Wah keren. Jadi buat Sobat GBC yang pengen banget juga kayak Kak Jasmine agak-agak meramal pribadi seseorang, silahkan masuk psikologi ya. Oke, gimana? Tadi baru 1 minggu pelajaran ya? Atau mungkin lagi masa ospek ya? Ospek tuh sebetulnya ospeknya justru pas lagi lomba Green Pramuka itu kayaknya lagi ospek. Sekarang gitu? Udah selesai, belum belajar sih Kak, baru kayak perkenalan. Baru orientasi gitu ya? Iya. Oke, kita tanya pengalaman ospeknya kira-kira gimana? Seru nggak? Seru ya? Aku kebetulan kemarin kurang lebih seminggu lebih deh kayaknya. Seminggu lebih. Kira-kira kan biasanya kalau ospek itu ada momen-momen yang tidak terlupakan. Ya, kalau di kamu apa momennya? Yang seru tuh kebetulan kita tuh dikelompokin gitu Kak. Jadi ada anak-anak yang lainnya sama ada mentornya. Mentor tuh dari kakak tingkat. Terus kebetulan kita sekelompok tuh bondingnya kuat sih, banget sama mentornya juga jadinya sering ngobrol. Terus pas hari closing terakhir ya kalau nggak salah, kita kayak kita ngumpulin kado gitu, makanan, terus ada yang bawa lukisan juga untuk si mentornya. Dan itu kita nggak expect ternyata masuk Detik apa kalau nggak salah, masuk di pokoknya ada kayak di berita tapi kayak kumpulan foto-foto gitu, ternyata ada kita gitu. Itu sih lumayan ya. Kira ada penghargaan nggak, kelompok terkompak gitu? Nggak ada. Oh nggak ada ya, nggak ada pemilihan kayak gitu ya. Kali ada kayak di GPC Got Talent ya, peserta terfavorit gitu ya kan. Oke. Terus kemudian kamu nih berarti kan baru banget lulus dan ini kan masa peralihan ya, dari SMA ke ke perguruan tinggi. Kira-kira dalam bayangan kamu tuh sebagai yang tadinya siswa ke mahasiswa, apa sih bayangan kamu tuh terhadap dunia mahasiswa tuh apa? Yang pasti bakal lebih, kalau misalkan SMA ya kan ada guru dan kurikulumnya tuh benar-benar yang kita diajarin. Jadi kita ya udah cukup mendengarkan, ngerjain tugas. Kalau di kuliah kayaknya lebih banyak belajar mandirinya ya Kak. Belum tahu sih soalnya belum mulai kuliah gitu kan. Cuman kalau sepemikiran aku kayaknya gitu deh, lebih banyak belajar mandirinya, harus lebih inisiatif sendiri juga sih. Oke, berarti sekarang kamu sedang persiapan lah ya untuk lebih belajar mandiri lagi ya. Oke, kita akan bertanya nih setelah tentang bakat kamu nih ya, kan? Jadi nyanyi itu sebetulnya
hobi, profesi, atau bakat nih ceritanya? Belum jadi profesi. Oke. Jadi sebenarnya hobi sih Kak dari kecil. Dari kecil. Dulu awal-awal bisa cerita nggak kamu gimana kamu pada akhirnya tahu kalau kamu bisa nyanyi dan memang hobi nyanyi? Sebenarnya sekeluarga tuh emang suka nyanyi Kak. Jadi suka kalau ngumpul-ngumpul nyanyi gitu, ikut-ikut nyanyi. Aku kayaknya dari waktu kecil sempet les nyanyi gitu. Terus ternyata bisa nyanyi. Terus ya udah dilanjutin. Cuman waktu kecil belum yang terlalu serius gitu sih, namanya anak kecil ya. Kalau misalkan les ya udah les karena disuruh. Belum yang kayak tahu kayak oh aku emang beneran suka nyanyi. Baru tahu aku suka nyanyi kayaknya waktu SMP deh. Waktu SMP ikut padus gitu. Terus kayak oh kayaknya seru ya, jadi ada hal lain yang buat aku merasa spesial gitu. SMP padus, SMA padus juga? Padus juga. Kira-kira kuliah akan ikut padus juga? Kayaknya. Padus. Padus tak berhenti gitu. Oke, memang banyak ya teman-teman aku juga yang suka nyanyi itu berakhirnya emang dari paduan suara ya gitu ya. Oke. Kalau sampai sekarang kamu masih ikut les nyanyi gak gitu atau olah vokal? Sekarang nggak les nyanyi sih Kak, tapi paling latihan nyanyi sendiri di rumah. Kalau untuk GPC Got Talent kamu udah ikut berapa kali nih? Ini yang kedua kali. Kedua kali ya? Ikut kemarin kayaknya tahun lalu deh. Tahun lalu, nggak menang ya? Nggak. Tapi berhasil menang loh Sobat GPC tahun ini. Betul. Ya, jadi meskipun aku bukan juri, tapi aku melihat progresnya Kak Jasmine ini bagus loh. Itu kemarin kayak baru bener-bener serius lagi juga kayak tahun lalu deh kayak latihannya lebih dirutinin dari biasanya. Oke. Porsinya berapa dari yang tadinya sebelumnya? Porsinya ada berapa perbandingannya? Gak ada perbandingan gimana, cuman lebih sering aja latihan nyanyi, lebih sadar kayak oh udah umur segini kayaknya udah waktunya serius nyanyi gitu. Oke, kemarin sempat ditanya loh sama salah satu juri kalau kamu tuh pengen jadi penyanyi profesional, ini bener nggak? Betul, amin. Semoga. Kira-kira effort kamu nih udah di tahap apa untuk menuju ke sana? Kayak aku bilang sebelumnya sih Kak, latihan nyanyi sendiri. Aku belum yang les vokal gitu sih. Kalau untuk sekarang mungkin sendiri. Terus aku suka kayak upload cover-cover gitu di TikTok. Paling gitu sih. Gen Z kerjanya TikTokan, sosial media. Iya kan, sangat dekat dengan teknologi nih ya. Karena kita bakal ngomongin teknologi juga. Selain TikTok, kamu menggunakan teknologi untuk mendukung apa ya, hobi kamu ini apa? Sekarang kan banyak banget ya Kak, kalau misalkan mau belajar hal baru tuh kayak di YouTube, Instagram, platform sosial media lainnya banyak yang upload tutorial segala macam. Jadi kalau misalkan untuk aku mau latihan nyanyi misalkan warming up-nya ada di sosial media di YouTube gitu. Atau kalau misalkan nggak mau belajar teknik nyanyi baru, ada nih tutorial-tutorial yang ngebahas gimana caranya untuk praktekin itu di sosmed gitu sih. Work it nggak kira-kira buat Kenapa? kamu? Work it nggak buat kamu? Sejauh ini sih work sih Kak, tutorial-tutorialnya. Oke. Sebelum di GPC Got Talent, kamu pernah ikutan kompetisi nyanyi di mana aja? Kemarin ikut ada namanya Bekasi Gospel Project Kak. Jadi lomba menyanyi rohani gitu. Terus nanti pemenangnya bakal ikut tour. Jadi kayak kita tour di gereja-gereja gitu di berbagai kota. Oh, kamu sempat menang nggak? Menang kebetulan kemarin. Juara berapa? Juara 3 lagi. Jangan-jangan 3 angka hoki kamu. Juara 3 lagi. Jangan-jangan nggak apa-apa ya, dari juara 3 kemudian nanti naik lagi, who knows ya kan. Tapi kamu udah berarti roadshow ke gereja-gereja gitu ya? Ya, minggu sih Kak nanti. Mau kemana? Karawang. Jauh ya? Nggak, masih deket sih. Tapi paling jauh di mana? Belum, itu baru tur pertama. Itu terus, berarti nanti bakal ada yang lebih jauh-jauh lagi? Iya kayaknya. Seluruh Indonesia nggak kira-kira? Enggak. Paling di sekitar sini Jabodetabek sih. Jabodetabek ya. Iya. Tapi lumayan lah pengalaman baru ya. Betul. Gitu. Nambah jam terbang. Nambah jam terbang. Biasanya kamu nyanyi juga di gereja? Di gereja sebenarnya kalau yang pelayanan enggak, tapi lebih sering justru di sekolah Kak. Di sekolah jadi ada roh kres. Aku ikut nyanyi sama teman-teman di ibadah gitu-gitu sih paling. Biasanya dulu waktu aku sekolah nih, kalau teman-teman yang bisa nyanyi itu pasti pas hari-hari tertentu disuruh nyanyi. Betul. Kamu ikutannya? Iya, hari salah satu. Iya. Gitu-gitu. Ternyata ya kan. Iya. Lumayan dia penyanyi di sekolah.
Oke. Kamu ini kalau misalnya kemarin tuh persiapan sebelum ikutan GPC apa? Berapa lama tuh GPC Got Talent? Kayaknya aku latihan tuh setelah technical meeting Kak. Karena supaya tahu dulu kan lombanya kayak gimana, teknisnya gimana. Oke, setelah technical meeting, itu praktis kayak cuma sehari 2 hari ya? Ya, 3 hari ada gitu ya. Ada yang seingetku 2 harian deh, langsung juara 3 ya? Untungnya lagunya tuh udah pernah aku pelajarin sebelumnya. Oh, oke. Jadi tinggal ya udah cari tahu lagi aku mau nambahin apa lagi ke lagunya gitu. Kira-kira tahun depan mau ikutan nggak? Mungkin kalau sekarang. Oke. Kalau kemarin kamu sempat lihat kan GPC Got Talent tuh, kira-kira kalau dari kamu sendiri untuk evaluasi kita juga, kamu punya ini nggak masukan-masukan untuk apa namanya program GPC Got Talent ke depan, kira-kira apa? Sebenarnya kemarin udah seru banget sih Kak, cuman paling kalau misalkan ada kategori, jadi kayak dari umur berapa ke berapa kayak lebih enak gitu. Kamu maunya masuk kategori yang mana? Aku takut banget. Lawannya lah ya udah lebih experience kan. Jadi kayak bisa takut. Bisa menang loh ya. Lumayan ya. Apa namanya, percaya diri lumayan kamu tuh, karena aku lihat potensinya dari tahun ke tahun kayak emang ada peningkatan. Mudah-mudahan lah ya bisa jadi penyanyi profesional ya kan. Nah, kita pengen tahu lebih lanjut nih. Kalau kamu kan kamu udah berapa lama nih tinggal di kawasan Grand Pramuka City? Kayak dari SMP deh Kak. Wah, cukup lama ya? Berapa tahun ya itu? 5 tahun, 6 tahun ada kayaknya. Oke. Nah, ini kan kamu memilih kampus yang memang lumayan cukup deket ya dari sini. Kira-kira kenapa pilihannya ke sana? Apa biar lebih deket atau gimana? Nah, sebenarnya kampus aku tuh di UNJ, tapi bukan di UNJ Rawamangun. Oh, oke. Tapi di UNJ Halimun. Halimun tuh di sana Selatan ya? Ya agak selatan-selatan, deket Manggarai kesana dikit ya kan? Iya, oke. Hampir sejam lah dari sini. Hampir sejam. Kira kamu naik apa kalau ke sana? Aku naik Transjakarta Kak. Naik Transjakarta. Dari angkutan umum ya. Oke. Dari sini. Dari depan. Iya, dari sini. Tinggal jalan kaki Enaknya loh. tuh bener-bener jalan kaki 10 menit langsung ke halte kan. Terus kebetulan halte yang di kampusku juga deket banget sama kampus. Jadi aksesnya enak sih. Ini menjadi salah satu kemudahan gak sih buat kamu tinggal di Grand Pramuka sini? Iya, jadi kalau mau kemana-mana enak, bisa naik angkutan umum. Oke, ini kan terlepas dari kamu, apa namanya, mobilitas dari kampus ke tempat tinggal ya. Biasanya kalau kamu nongkrong gimana? Kamu cukup dekat nggak sih aksesnya untuk keluar? Nongkrong seringnya di Grand Pramuka Square juga. Ternyata nongkrongnya di Grand Pramuka Square gak jauh-jauh ya teman-teman Deket semua. banget juga Deket kan. banget ya. Biasanya tempat nongkrong kamu di mana favorit? Kenapa kan? Tempat favorit kamu nongkrong di mana? Kalau di GPS. Kalau di GPS. Aku seringnya nonton bioskop gitu. Nonton bioskop. Ke restoran, cukup Iya. banyak juga kan restorannya di GPS. Restoran favoritnya apa? Kayaknya sering ke Lotte Mart juga. Yang itu, yang di tengah itu ya? Kalau enggak paling Texas gitu-gitu. Udah tutup sayangnya ya. Udah tutup. Mungkin nanti kita akan tambahin Texas yang lain. Ya kan, terus kalau nonton, senangnya nonton apa Kak? Nonton genrenya apa aja sih sebenarnya. Cuman seringnya kayak horor, romance, apa aja sih sebenarnya, apa aja yang Apa aja? keluar baru keluar terus kayak seru filmnya. Yang happen gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya untuk di generasi kamu tuh biasanya senengnya apa sih? Kalau misalnya umumnya gitu, kalau di generasi Gen Z itu? Kayak cukup banyak yang suka nonton horor gitu. Horor ya? Horor, thriller, atau kayak crime documentaries gitu-gitu. Aku juga suka horor, teman-teman. Seru soalnya kan, Seru kan? adrenalin. Tapi biasa nonton horor mana? Horor luar atau horor Indo? Horor luar. Iya. Horor Indo juga sih Beberapa ya. Oke. Kita balik lagi nih. Selama kamu apa namanya kuliah nih, dunia kuliah nih, kira-kira kamu udah dapet teman berapa nih? Dapat temen berapa ya? Kita tuh sistemnya kayak ada beberapa, pokoknya orientasi itu ada beberapa
bagian gitu. Pertama itu yang kemarin yang sebelum kuliah, terus nanti juga bakal ada malam bimbingan. Dan setiap ganti bagian orientasi itu kita ganti kelompok juga, jadi harus kenalan lagi gitu. Jadi cukup banyak sih banyak untuk ya. Jadi kira-kira pesan kamu nih buat teman-teman yang pengen masuk psikologi nih, sobat GPC masuk psikologi, apa kira-kira persiapannya? Mungkin ada dong sekarang lagi galau gitu kan. Persiapannya apa ya? Aku nggak tahu karena aku belum belajar ya. Jadi aku belum tahu apa yang bakal dipelajarin. Cuman in general mungkin ya kalau sebelum masuk kuliah, fokusin belajar UTBK dari awal masuk kelas 12 mungkin ya, karena aku kebetulan kemarin sih masuknya lewat jalur SNBP untungnya. Cuman kalau misalkan aku nggak masuk SNBP kayak aku bakal susah karena aku baru belajar UTBK tuh kayak di pertengahan gitu. Sementara banyak yang udah dari sebelumnya dan banyak banget kan Kak materinya. UN tuh. Tapi berarti kamu cukup pintar sebutannya juga UN ya? kan ya? Iya. Berarti kamu SPMB dulu sebutannya ya? Oh, kalau apa? Kalau yang mau masuk kuliah gitu kan? Ujian tulis. Yang mana sih? Yang masuk itu kan? Sebentar. Saya sudah lama tidak kuliah. Jadi kalau misalnya mau masuk perguruan tinggi kan, seleksi masuk perguruan tinggi kan, kelihatan banget banyak SPMB dulu namanya. Sekarang apa namanya? SNBTN ya? Kalau misalkan, kalau misalkan ujian tulis itu SNBP. Kalau misalkan raport prestasi itu SNBP. Oke. Lumayan ya, ternyata saya kurang update. Coba kita tanya nih, mungkin karena dia Gen Z nih, kita tanya istilah-istilah anak Gen Z yang kamu ketahui itu apa? mumpung. Apa juga? Ya apa aja kira-kira kamu tahu tuh istilahnya? Apa ya? Yang artinya apa? Ya apa aja yang kamu tahu, misalnya biasa kan anak-anak Gen Z tuh punya apa ya namanya istilah-istilah yang kalau ngomong tuh agak-agak Inggris gitu tuh, yang itu tuh bahasa Jaksel. Iya, bahasa Jaksel ya, kamu tahu tuh apa? Sebenarnya aku nggak tahu, cuman ada beberapa temen aku yang kayak gitu juga, jadi dicampur gitu bahasa Indonesia bahasa Inggris. Karena mungkin mereka dari kecil biasa ngomong bahasa Inggris ya. Jadi ketika temen-temennya banyak yang ngomong bahasa Indonesia, ya udah jadinya nyampur gitu. Beberapa kali ditambahin slang bahasa Inggris. Aku kurang ada sih kalau gitu. Aku cuma tahu-tahu yang dikit-dikit aja gitu kan. Iya, ya, aku juga sih sebenarnya. Aku nggak terlalu pakai istilah-istilah gitu. Sih sebenarnya. Puyeng. Nah, kira-kira nih selama kakak tinggal di sini nih ya, selain ke Mall GPS, kita kan ada beberapa fasilitas yang mendukung ya. Kakak suka kemana? Ke taman sih Kak. Kebetulan aku di Tower Pino, jadi depannya langsung taman kan, enak. Kalau misalkan mau jogging atau mau ngumpul-ngumpul, enak taman. Pernah bawa tugas nggak ke taman, ngerjain tugas karena suntuk mungkin di atas gitu kan? Belum pernah sih. Paling kalau ke taman biasanya jogging. Jogging ya? Kapan waktu joggingnya? Sore? Pagi? Lebih sering sore sih. Sore. Kenapa sore? Lebih enak ya? Karena ya sepi. Jadi buat sobat GPC yang pengen jogging mungkin bisa di sore hari, karena kata Kak Jasmine itu sepi ya. Jadi kalau 4 jam 5 kayak rame, tapi kalau kayak sore ke malam ya jam 6 gitu, biasanya udah mulai sepi. Siapa tahu yang beruntung bisa ketemu Kak Jasmine. Kita tanya nih kira-kira nih. Terus juga kalau misalnya selain di sana ada berenang nggak? Iya, berenang juga. Di mana biasanya? Di tower? Di tower. Atau mungkin ke ini nyebrang ke DP2 yang lebih luas? Gak pernah. Gak pernah ya? Aduh, sayang banget. Itu bukan yang di mall? Iya, di atas mall. Yang di atas mall? Nggak sejajar sama mall. Kayak pernah deh, tapi sekali 2 kali waktu itu. Karena mah kejauhan ya? Iya. Kalau di tower udah ada. Yang enak, yang cepet kan ada di tower. Jadi gitu, biasanya kalau berenang di kolam renang yang di tower. Oke. Kalau untuk ini kalau kumpul sama keluarga biasa suka kumpul nggak sih? Kayak misalnya nongkrong-nongkrong di mana di area sini? Di Pramuka Square sih biasanya. Oke. Berarti paling itu lokasi favorit ya? Lokasi favorit. Kayak itu hampir seluruh penghuni pasti ke sana sih, ke Green Pramuka Square. Karena apa aja ada, supermarket, restoran. Oke, itu jadi nilai kita juga. Jadi sobat GPC yang mungkin masih ragu untuk membeli hunian, silahkan datang ke marketing galeri kita. Sekarang lagi banyak promo ya kan, apalagi ada diskon besar-besaran. Jadi sayang banget untuk dilewatkan. Nah, ini pengalaman Kak Jasmine ini bisa menjadi referensi juga buat kalian gitu ya. Oke, untuk kalau harapan kakak nih ke depan untuk seluruh kawasan GPC nih apa?
harapan untuk GPC semoga terus berkembang sih Kak. Sejauh ini udah nyaman, semoga fasilitas yang ada bisa terus berkembang, jadi penghuni lebih enak, lebih lebih banyak juga yang tertarik untuk tinggal di GPC ya. Untuk kegiatan-kegiatan kepengelolaan gitu, kamu ada prefer nggak mau bikin ada saran nggak untuk bikin acara apa gitu? Kayak acara-acara kayak talent kemarin ya Kak, GPS Got Talent, kayak seru deh kalau misalkan banyak acara kayak gitu, jadi penghuni juga bisa nampilin bakatnya. Oke. Untuk kamu kan masih ibaratnya ini dalam masa berkembang ya, kira-kira ada nggak sih kamu pengen bikin apa gitu untuk remaja seusia kamu gitu, udah bukan remaja ya, di usia-usia dewasa lah ya, kayak gitu, ada nggak program-program yang khusus untuk seusia kamu gini, Gen Z gitu? Perlu kepikiran, tapi kayaknya talent show kayak kemarin sih kalau misalkan dibanyakin, jadi banyak anak-anak seumuran aku mungkin yang punya bakat bisa punya platform, punya wadah buat mereka nyalurin bakatnya gitu. Oke, kalau di tower ini kamu punya temen nggak seumuran kamu? Aku ada, kebetulan teman SMP aku dulu, soalnya SMP aku deket sini kan Kak. Oh, di mana SMP? Di SMP 216. Di mana ya itu? Deket mana itu? Aku juga bingung ini. Deket Matraman deh kayaknya. Oh iya, lu cukup dekat Matraman gitu. Cukup dekat Iya. Dia aku lupa taruhnya di mana. Tapi dia juga di Gedung Pramuka tinggalnya. Oh gitu. Kemarin kamu sempat kayaknya ada sama salah satu peserta cukup akrab, itu kenal nggak sih? Kak Ririn ya? Iya. Itu baru kenalan di sana. Kenalan di sana, tapi kelihatannya akrab sekali. Ternyata dia juga ekstrovert diam-diam nih. Aku enggak ternyata ya ekstrovert. Jadi kamu yang introvert gitu? Aku introvert. Introvert itu kebetulan introvert ya, tapi nggak kelihatan ya kalau ternyata udah diajak ngobrol ya. Iya, kayak kalau misalkan ngobrol nggak kelihatan, cuman bedanya waktu nge-recharge energi sih Kak. Kalau extrovert kan nge-recharge energinya waktu lagi ngumpul ya, lagi ngobrol. Kalau introvert tuh nge-recharge-nya sendirian gitu. Cocok nih masuk psikologi. Cocok nih masuk psikologi. Oke, Sobat GPC, mungkin tadi jawaban dari harapan-harapan Kak Jasmine ke depan untuk kegiatan pengelolaan, untuk Green Pramuka City ke depannya, itu akan menjadi penghujung acara kita, penghujung bincang-bincang kita ke depan. Mungkin siapa tahu ya kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol seru lagi ya Kak Jasmine ya. Mungkin bisa jadi kita akan ramal-meramal lagi, ramal-meramal orang lagi ya dalam keilmuan psikologi ya kali. Jadi lebih lebih empiris ya, lebih lebih intelek lah ya dibandingnya sebelah ya. Ya, jadi nantikan episode podcast Warna-Warni Green Pramuka City selanjutnya dengan bintang tamu yang pastinya lebih oke, lebih banyak lagi, atau mungkin kalian juga bisa kasih masukan bintang tamu yang bisa kita undang ke sini. Ya, oke. Terima kasih loh Kak Jasmine untuk waktunya. Oke, sampai jumpa.